Halo kawan Lavender, bersama saya Kak Wim Wicaksono. Kali ini kita akan belajar ekonomi, lebih khususnya lagi membahas tentang uang, kurs, inflasi, kebijakan moneter, sama kebijakan fiskal. Oke, di part pertama kita akan bahas tentang uang. Yang pertama, suatu benda bisa dikatakan uang apabila memiliki dua syarat. Pertama, syarat secara psikologis. Yang kedua, secara teknis. Syarat secara psikologis maksudnya benda ini diterima secara umum dan diakui serta disahkan dengan undang-undang, maka bisa dikatakan uang. Saya ulang kembali, secara psikologis, jika diterima secara umum, diakui, dan disahkan secara undang-undang. Kalau berdasarkan secara teknis, suatu benda dikatakan uang apabila memiliki kriteria: satu, mudah dibawa; nilainya stabil; yang kedua, tidak mudah rusak dan tahan lama. Oke, tadi saya sudah membahas tentang kriteria suatu benda dikatakan uang. Nah, menurut sejarah, ada seorang tokoh bernama Bruno Hildebrand. Beliau bilang, histori uang pertama kali itu muncul ketika ada peristiwa yang disebut dengan natura atau barter. Di sini uang belum ada, alias barter di sini artinya tukar menukar dengan benda, sesama benda. Contoh, penduduk yang di wilayah pegunungan dengan penduduk di wilayah pesisir pantai. Penduduk pegunungan pengen makan ikan, sedangkan penduduk pesisir pantai pengen makan sayur. Nah, terjadilah peristiwa yang disebut dengan natura atau barter. Itu sejarah yang pertama. Nah, sejarah yang kedua, karena barter ini tidak seimbang alias tidak memiliki satuan yang kuat, maka manusia saat itu mulai berpikir alat tukar yang seimbang. Dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk uang. Uang pertama kali muncul itu dalam bentuk uang logam. Mulai dari zaman Yunani, Romawi, sampai dengan zaman saat ini malah. Nah, saat itu uang berbentuk logam dinilai dari emas atau perak, atau ada beberapa di wilayah Jazirah Arab dengan menggunakan dirham atau dinar. Nah, terus berkembang, uang logam bergeser menjadi uang kertas. Nah, bahkan Bruno Hildebrand memprediksi uang akan berubah menjadi sebuah kartu. Ternyata prediksinya ini sampai saat ini terjadi. Mungkin teman-teman telah menggunakan atau pernah tahu istilah e-money atau electronic money, atau kartu kredit atau kartu debit. Nah, sehingga uang yang tadinya berupa logam dan kertas mulai beralih ke elektronik atau berubah dalam bentuk kartu, baik kartu debit ataupun kartu kredit. Ini menurut pendapatnya Bruno Hildebrand, sejarah tentang uang. Oke, pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi uang. Fungsi uang itu ada dua, teman-teman. Pertama, fungsi asli. Yang kedua adalah fungsi turunan. Sebagai fungsi asli, uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar, alat satuan hitung, dan alat penyimpan nilai. Nah, yang disebut dengan alat tukar, jelas. Tadi kalau kita melihat sejarah perkembangan uang di sini sebagai alat tukar yang seimbang. Maka dari barter bergeser menggunakan uang logam, bergeser lagi menggunakan uang kertas, sampai saat ini bergeser menggunakan dengan kartu. Nah, itu sebagai alat tukar. Nah, fungsi asli yang kedua yaitu sebagai alat satuan hitung. Artinya apa? Dulu barter tidak bisa menilai seimbang atau tidaknya. Nah, dengan menggunakan uang, contoh alat sebagai fungsi uang sebagai alat satuan hitung. Contoh, misalnya teman-teman membeli 2 buku, 1 pulpen, sama pihak penjual dinilai, oh ternyata harganya senilai 15.000. Berarti teman-teman menyediakan uang senilai 15.000. Itu yang disebut dengan alat satuan hitung. Fungsi ketiga dari fungsi asli uang yaitu adalah standard of value alias standar nilai. Artinya apa? Biasanya ini kaitannya sama tabungan. Mungkin saat ini teman-teman belum menggunakan uangnya. Kenapa? Karena saya belum butuh, Kak. Saya akan butuh di masa depan alias di tahun depan. Nah, otomatis uang tersebut disimpan dalam tabungan. Ini adalah fungsi asli yang ketiga uang, yaitu sebagai standard of value. Nah, fungsi turunan, tadi kan fungsi asli. Sekarang kita akan bahas tentang fungsi turunan.
Nah, fungsi turunan ini fungsi yang sering terjadi atau sering terdapat di kehidupan kalian. Contoh, sebagai alat pembayaran, sebagai alat penimbun kekayaan. Penimbun kekayaan artinya apa, Kak? Ya kalian tabung, beli mobil, beli rumah, ya itu adalah sebagai penimbun kekayaan. Atau sebagai alat pengalih kekayaan. Contoh, pengalih kekayaan contohnya seperti ini. Teman-teman punya mobil. Nah, mobil itu dijual. Buat apa? Buat DP rumah. Nah, itu yang disebut dengan fungsi turunan dari uang, yaitu sebagai pengalih kekayaan. Yang tadinya mobil, dijual, dapat uang, terus dijadikan buat modal DP rumah. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang jenis uang. Jenis uang terbagi menjadi beberapa kategori. Pertama, dilihat dari bahannya. Kedua, dilihat dari pihak yang mengeluarkannya. Dan yang ketiga, dilihat dari nilainya. Oke, saya akan bahas dilihat dari bahannya. Teman-teman mungkin saat ini, saya yakin teman-teman mempunyai uang. Kalau dilihat dari bahannya, itu terbagi menjadi dua, logam sama kertas. Itu kalau berdasarkan bahannya. Nah, ini yang paling banyak dipegang oleh masyarakat umum, yaitu yang berbahan logam atau kertas. Kalau berdasarkan pihak yang mengeluarkannya, terbagi menjadi dua, uang kartal sama uang giral. Uang kartal yaitu uang logam dan kertas yang teman-teman pegang saat ini. Itu siapa, Kak, yang mengeluarkan? Yaitu Bank Sentral di suatu negara. Bank Sentral di Indonesia bernama Bank Indonesia. Maka Bank Indonesia adalah pihak yang berhak mencetak dan mengedarkan uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral, contoh misalnya tabungan, deposito, valuta asing. Nah, itu yang mengeluarkan adalah bank umum. Contohnya apa, Kak? Misal contoh BCA, Mandiri, BNI, ataupun bank umum lainnya. Nah, itu berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Nah, yang ketiga, jenis uang yang ketiga berdasarkan nilainya. Terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan nilai intrinsik, ada yang disebut dengan nilai nominal. Nilai intrinsik artinya nilai bahan untuk mencetak satu lembar uang. Misal saya mengambil contoh uang 10.000. Nah, untuk mencetak uang 10.000 itu butuh berapa biaya sih bahannya, nilai bahannya. Nah, itu yang disebut dengan nilai intrinsik. Sedangkan nilai nominal, kalau teman-teman perhatikan uang 10.000, biasanya di pojok kiri atas atau di pojok masing-masing pojok di muka uang tersebut ada tulisan 10.000. Nah, berarti itu disebut dengan nilai nominal. Nah, dari nilai intrinsik dan nilai nominal ini kita mendapatkan dua klasifikasi uang berdasarkan nilai. Ada yang disebut dengan full bodied money. Artinya apakah? Nilai nominal itu sama dengan nilai intrinsik. Saya ulang kembali. Full bodied money artinya nilai nominal sama dengan nilai intrinsik. Alias contoh yang saat ini lagi trending yaitu adalah dirham atau dinar, atau nilai uang yang berbahan dasar logam mulia. Contoh, satu keping. Nah, ini nilainya misalnya 1 juta. Loh, kok bisa 1 juta, Kak? Karena berasal dari emas. Pas ditimbang, kok ternyata beratnya adalah 1 gram. Harga emas 1 gram saat ini, misalnya contoh senilai 1 juta. Berarti 1 keping emas 1 gram dengan nilai karat murni, nah itu senilai 1 juta. Itu yang disebut dengan full bodied money. Lalu uang yang kita pegang saat ini, baik uang kertas ataupun uang logam, itu disebut nilai apa, Kak? Itu yang disebut dengan nilai token money. Token money artinya nilai nominal lebih besar dari nilai bahan. Saya ulang kembali. Token money artinya nilai nominal lebih besar dari nilai bahan atau nilai intrinsik. Contohnya apa? Uang logam atau uang kertas yang kalian pegang saat ini. Nah, itu penjelasan tentang jenis-jenis uang berdasarkan bahan, pihak yang mengeluarkan, dan nilai yang terdapat pada uang tersebut. Oke, tadi di awal kalau teman-teman ingat penjelasan saya telah menyebutkan satu tokoh yang menjelaskan tentang histori uang, yaitu Bruno Hildebrand. Ternyata di materi uang ini tidak hanya Bruno Hildebrand, ada tokoh yang bernama John Maynard Keynes dari mazhab klasik.
Nah, si Keynes bilang bahwa ada motif orang mempunyai atau memiliki uang. Itu ada 3 motif kepemilikan uang menurut John Maynard Keynes. Motif yang pertama adalah motif transaksi. Artinya, seseorang atau kelompok mempunyai uang itu digunakan untuk bertransaksi atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Buat apa, Kak? Buat belanja, salah satu contohnya. Motif yang kedua adalah motif spekulasi. Artinya apakah orang ingin mempunyai uang buat menghasilkan sesuatu atau menghasilkan keuntungan. Biasanya uang ini akan dikonversi untuk bisnis, untuk nanam saham, atau untuk beli tanah. Yang dimana berharap suatu saat nanti ketika saya jual, itu saya akan mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang disebut dengan motif spekulasi. Dan yang ketiga, motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Artinya, manusia atau individu ataupun kelompok memiliki uang itu untuk disimpan. Buat apa? Buat jaga-jaga menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Contoh, saya yakin orang tua kalian pasti saat ini telah menabung. Menabung buat apa? Biaya pendidikan kalian, biaya kesehatan kalian. Nah, itu bagian contoh dari motif kepemilikan, yaitu berjaga-jaga atau precautionary motif. Nah, selain John Maynard Keynes, ada satu tokoh lagi yang membicarakan tentang uang, yaitu Gresham. Gresham ngeluarin statement, bad money drive good money. Artinya apakah? Nilai uang yang rendah akan mengatur nilai uang yang tinggi. Nah, hukum Gresham ini tidak berlaku di semua negara, hanya berlaku di negara yang menggunakan sistem mata uang double. Artinya mata uang double di sini menggunakan mata uang logam mulia, baik itu emas ataupun perak. Nah, emas dan perak seharusnya kan tidak sama nih nilainya. Tapi dengan adanya hukum Gresham dan diatur dalam undang-undang di negara tersebut, maka besarnya nilai emas dan besarnya nilai perak itu dianggap sama. Maka di sini bisa dikatakan perak yang rendah nilainya dari emas itu bisa mengendalikan nilai emas, uang yang berdasarkan nilai emas. Makanya ada istilah hukum Gresham bagi negara yang menganut paham bimetallism, artinya menganut dua mata uang yang berbahan dasar logam mulia, emas dan perak.